Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Arya Mamonto dengan NIRM 1701051 ingin menjelaskan tentang teknik pengambilan sampel dari mata kuliah metodologi keperawatan. Nah, dengan definisinya yaitu pengambilan sampel dengan cara ini dilakukan secara random atau acak. Periset pemasaran perlu mengetahui teknik-teknik di mana dia dapat memilih suatu sampel untuk setiap unit dalam populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Nah, diasumsikan bahwa sampel sebanyak 20 akan diambil dari populasi sebesar 300. Setiap unit dalam populasi diidentifikasi dengan suatu angka nomor tertentu antara 1 dan 300. Karena 300 adalah nomor 3 digit, maka hal ini memerlukan pemilihan nomor 3 digit untuk sampel kita. Jika nomor pertama yang terpilih adalah 161, hal ini berarti bahwa nomor ke-161 dari populasi kita telah terpilih untuk dilakukan dalam sampel. Selanjutnya nomor 008 muncul mewakili pemilihan anggota nomor ke-8. Nah, untuk sampel random sampling dalam sampel random sampling, masing-masing elemen populasi mempunyai kemungkinan pemilihan yang sama. Selanjutnya, setiap kemungkinan sampel dari ukuran tertentu mempunyai kemungkinan yang sama untuk dipilih. Hal ini berani setiap elemen dipilih dengan bebas di setiap elemen lainnya. Nah, untuk teknik-tekniknya yaitu yang pertama yaitu systematic sampling. Dalam systematic sampling ini, sampel dipilih dari atau dengan cara menyeleksi poin-poin random awal dan kemudian mengambil beberapa nomor tertentu untuk mendapatkan kerangka sampling interval sampling atau di dalam kurung I. Ditentukan dengan cara membagi ukuran populasi atau dalam kurung N dengan ukuran sampel dan meletakkan di sekitar bilangan-bilangan bulat yang terdekat. Yang kedua yaitu stratified sampling. Stratified sampling yaitu atau sampling bertingkat merupakan suatu proses dua langkah yang mana populasi dibagi dalam subpopulasi antara suatu tingkatan. Artinya, peneliti harus mengetahui bahwa dalam populasi ada strata, kelas, lapisan, atau ras. Misalnya ada kelas pegawai negeri, mahasiswa, petani. Nah, untuk strata tersebut harus bersifat mutuali eksklusif. Dan elemen-elemen dalam setiap populasi seharusnya dikelompokkan menjadi satu dan hanya satu strata. Ada elemen populasi yang dihilangkan. Nah, untuk yang ketiga teknik-tekniknya yaitu cluster sampling. Berbeda dengan teknik sampling sebelumnya, teknik sampling ini yang menjadi unit sampling dalam kerangka sampling adalah kelompok-kelompok, bukan individu atau unsur-unsur seperti sampling itu sendiri. Dalam cluster sampling, populasi target pertama dibagi ke dalam subkelompok atau cluster yang eksklusif, kemudian sampel acak dan cluster tersebut dipilih berdasarkan teknik probability sampling. Misalkan dengan menggunakan random sampling. Perbedaan pokok dari cluster sampling dengan sampling bertingkat adalah dalam cluster sampling hanya sampling dan subpopulasi atau cluster yang dipilih, sedangkan pada sampling bertingkat subpopulasi atau strata dipilih untuk sampling pengambilan sampel lebih lanjut. Tujuan utamanya yaitu cluster sampling adalah untuk meningkatkan ketepatan. Nah, untuk non-probability sampling, dalam non-probability sampling, peneliti dapat sesukanya atau secara sadar memutuskan apakah elemen-elemen masuk ke dalam sampling. Artinya kemungkinan atau peluang seseorang atau benda untuk terpilih menjadi anggota sampel tidak diketahui. Hal ini dikarenakan pada teknik ini terlalu percaya pada pendapat pribadi peneliti daripada kesempatan untuk memiliki elemen-elemen. Dalam teknik ini juga kurang memperhitungkan penelitian secara objektif dari sampel yang diperoleh secara tepat. Nah, itulah teknik-teknik dari pengambilan sampel. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.